Ya, itu tadi satu fenomena mistis yang berkembang terakhir ini di mana seorang wanita ketahuan mengelap mengelap atau memeperkan makanan yang dijualnya ke area sensitifnya ya sebelum dia jualan gitu loh. Nah, ini sebetulnya suatu fenomena yang sudah sangat lama di negeri Indonesia ini ya. Banyak pedagang-pedagang dan restoran-restoran yang memakai penglaris untuk melariskan dagangannya. Dan ini saya sudah sering dengar, sering baca ya, dan juga pernah ditelusuri oleh Ki Joko Bodo, ada apa Roy Kiyoshi ya. Jadi gini, memang ada beberapa, terserah kita mau maju ke laris dagangan kita seperti apa. Jadi gini, ada ciri-ciri gimana suatu makanan itu kenapa bisa laris. Misalnya di restoran gitu, kelihatan waktu kita makan itu rasanya enak gitu di tempat ya. Kedua, setelah kita keluar gitu, kita bawa pulang, rasanya tuh beda gitu. Nah, itu satu. Kedua juga tuh ada ciri-cirinya, dia tuh punya ruangan tersembunyi yang nggak boleh dimasuki seseorang pun gitu. Dan kabar yang aku pernah baca ya, kayaknya ada semacam jin yang mencelupkan kakinya ke dalam kuah gitu untuk membuatnya merasa lebih enak gitu loh. Jadi terasa lebih enak oleh pengunjung. Ketiga juga saya pernah baca, jadi ada waktu anak kecil kan bisa ngeliat apa yang makhluk halus. Dia tuh heran kenapa ada jin-jin yang kakek-kakek meludahi makanannya gitu loh. Yang dimakan pengunjung tapi nggak ada suara pun yang tahu gitu. Nah, konon rasa itu yang dapat membuat makanan itu jadi enak dan nagih gitu loh. Nah, kalau bagi yang rajin berzikir, sholat gitu ya, ustadz-ustadz gitu, biasanya kalau makan itu dia habis itu muntah, dia merasa tidak enak. Ya, jadi nggak berasa enak gitu, dan dia aneh, dia merasa sakit perut dan sebagainya gitu. Terus ada juga ciri-cirinya, misalnya, oh yang jualnya kasirnya. Ini nggak semuanya seperti itu ya, tapi ini saya baca, saya google memang seperti itu. Jadi dia tuh kasirnya tidak pegang orang lain, tapi ownernya sendiri. Ke keempat juga misalnya ada dia yang teknik ya seperti wanita, dia bukan hanya dia menggosok-gosok seperti itu, dia mencelupkan celana dalamnya ke dalam makanannya, di dalam kuah makanannya, sehingga itu membuat dia kerasa ya lebih enak gitu. Entah bagaimana caranya, sehingga ya itulah yang dilakukan orang-orang di negeri 62 ini ya. Kita sih sebetulnya ini bukan hal baru ya, kita merupakan satu hal tabu ya, tapi kayaknya kita melihat juga banyak ini dalam dunia politik, dalam dunia artis ya, orang biasa seperti ibu ini itu banyak menggunakan hal-hal mistis. Jadi kamu jangan heran ya, kamu lihat aja sekarang gini, di waktu tahun 90-an misalnya, film-film Indonesia sedang terpuruk, yang laku film apa? Kok selain film esek-esek, ya film horor gitu loh. Sampai sekarang pun orang yang laris juga masih film horor, film lokal ternyata film horor semua. Untuk menjamin biarpun orang kelihatan keren-keren, cakep-cakep Indo-Indo, ini film horor gitu. Jadi gini, jadi kamu nggak terpesona dengan hal semua ini. Dunia politik juga kamu lihat waktu apa sih yang ada tuh, yang pejabat yang menghina satu agama tertentu gitu kan, kamu lihat di seluruh dukun-dukun Indonesia pada turun ke HI gitu, bawa jampi-jampi, terus juga nabur-naburin bunga gitu loh. Jadi ya nggak usah heran deh yang gitu, bisa peristiwa terakhir yang pakai pawang lah, itu kan sudah open public, jadi nggak ada yang satu harus diheranin gitu loh. Ki Joko Bodo dan anaknya juga bilang memang banyak artis yang pakai susuk lah, pada udah cantik untuk melariskan ini supaya goyangannya kelihatan lebih keren gitu kan. Kita nggak nyebut-nyebut nama ya. Terus juga ya di perkantoran juga ada ya, ada yang pengen mendapatkan wibawa. Kita kan banyak lihat iklan-iklan di majalah-majalah, di koran-koran, ada yang ternak tuyul lah, ada yang jual susuk terang-terangan gitu kan. Jadi kita nggak usah heran. Ya terserah dari kita, kalau kita orang beragama, kita mau menempuh jalan seperti ini apa enggak. Karena memang hidup ini udah sulit ya, jadi banyak orang yang tergoda imannya untuk melakukan hal-hal musyrik seperti ini gitu ya. Itu tergantung dari kita, iman kita seperti apa. Kalau kita mau beragama, ya kita tempuh jalan yang lurus, dan kita harus kreatif dan bekerja keras dan smart ya, tidak seperti orang lainnya. Jangan sampai kita mentok-mentoknya seperti kebanyakan orang ya, kalau mentok dia larinya ke dukun gitu.
which is suatu hal yang sangat tidak bagus, karena amalan kita bagaimana gitu, mau haji kayak sholat berapa apa rakaat, mau sholat sunat rawatib lah, sholat duha, tahajud, nggak bakal diterima. Dosa yang sangat sulit untuk diampunkan oleh Allah kalau kamu melakukan hal seperti ini. Jadi ya kamu boleh pertimbangkan ini dan masak-masak ya. Jadi kalau kamu masuk ke restoran, kalau misalnya sekitar banyak rame, sementara sekitarnya sepi gitu ya, itu orang pakai apa? Terus juga kadang-kadang suka ada ya dekorasi-dekorasi yang ada menurut sumber ya, pakai wayang lah, pakai gambar naga lah di interiornya, atau yang hal yang menurut kamu tidak wajar. Itu makan simbol-simbol juga. Ini saya bukan asal ngomong, saya kan Google, saya riset. Jadi ya begitulah, ya kamu hati-hati aja. Kalau kita boleh makan ya yang sehat aja deh. Kalau bisa sih makan di rumah aja, jadi kita tahu cara kita memprosesnya dan kita nggak terbawa pengaruh jangka panjang seperti ini dan yang menempuh jalan yang musik seperti ini. Oke, bye.